Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebagai muqaddimah, tentu kita ingin menyampaikan tahniah mabruriyah, ucapan tahniah untuk saudara kita yang baru menjalankan ibadah haji beberapa saat yang lalu. Dari sekian jamaah haji, tentu harapan yang paling utama adalah menjadi haji yang mabrur. Ya, doa kita untuk saudara kita adalah Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura wa dambahum damban maghfura. Itu harapan yang paling utama. Karena haji mabrur itu ya puncak amaliyah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada indikatornya ketika seorang sahabat mengkonfirmasi kalau memang haji mabrur itu balasannya surga, lalu apa indikatornya? Kata Nabi, tibul kalam wa tut'amut ta'am wa ifsya'us salam. Jadi setidaknya ada tiga indikator haji mabrur itu. Yang pertama adalah tibul kalam. Ciri-ciri haji mabrur itu perilaku dan tindak tanduknya itu tib, menyejukkan, menyenangkan. Dalam bahasa sekarang, kalau ngendiko itu enak didengarnya, enak dirasakannya. Beda ketika sebelum berangkat haji, kalau berbicara itu sengak. Tahu sengak, Pak? Apa sengak itu? Kasar. Ya, itu sebelum berangkat haji. Begitu sudah naik haji, berubahlah kalamnya, berubahlah tutur katanya menjadi enak didengar, enak berbicaranya, santun ucapannya. Itu ciri yang pertama. Yang kedua adalah waktu ta'amut ta'am. Soal sebelum haji tidak usah dibahas. Yang penting setelah balik pulang haji menjadi orang yang dermawan, suka memberi, suka memberi makan orang lain, suka memberi. Itu ciri khas haji mabrur itu begitu perilakunya. Jadi jangan sampai pulang haji melapangkan terlambat. Jangan. Justru haji itu mendorong kita untuk semakin dermawan. Kata-kata Nabi, indikatornya adalah haji mabrur itu adalah dermawan. Suka menyampaikan kalimat salam. Salam ini ibarat doa, respon, open heart. Jadi jiwanya terbuka, tidak tertutup, tidak introvert, tapi extrovert orangnya, terbuka dan enak, komunikatif, suka mendoakan orang lain, welcome. Nah, jadi ifsya'us salam itu adalah welcome, pribadi yang welcome, tidak tertutup. Itulah ciri-ciri haji mabrur. Nah, semoga ini menjadi perhatian kita dan kita berdoa kepada Allah semoga haji yang sudah haji diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan haji yang mabrur. Alhamdulillahirabbil alamin. Muqaddimah yang kedua terkait dengan Muharram. Ya, kita berkali-kali menyampaikan bahwa Muharram itu adalah bulan yang mulia tapi ternoda. Bulan mulia tapi ternoda. Pada konteks apa kemuliaannya, lalu siapa yang menodainya? Kan begitu bahasanya. Nah, kalau kita merujuk konteks kemuliaan bulan Muharram itu di At-Taubah 36. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum.
Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlamu fihinna anfusakum. Ini ayat yang panjang. Jadi ketika Allah menciptakan 12 bulan dalam 1 tahun, dan bulan Komariah itu ma'ruf, tidak semaunya sendiri. Artinya ada hitungannya. Bagaimana hitungan bulan Komariah yang Allah tetapkan? Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu jawabannya. Jadi menghitung waktu itu ya dengan peredaran bulan. Nah, bulan-bulan Hijriyah dalam Islam itu dihitung dengan peredaran bulan. Sekarang saya tanya, kalau bulan Masehi hitungannya apa? Apa standarnya? Masa ada yang 28, 29, 30, 31, 32, nggak ada ya? Bagaimana bisa terpaut sampai 4 hari? Bagaimana bisa? Kalau dalam Islam jelas, asy-syahru tis'un wa ishruna yawma. Enggak bisa. Islam itu menetapkan 1 bulan itu 29 hari. Ada hitungannya. Jadi kalau sudah 29 hari ya sudah ganti tanggal, otomatis itu. Soal ada keterlambatan sedikit, ya namanya kereta, ya pasti ada terlambatnya walaupun beberapa detik. Nah, ketika terlambat beberapa detik, beberapa menit, maka ikmal. Itu konsep konvensional. Tapi kalau sekarang sudah modern, sudah bisa dihitung, keton. Ada rumusnya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menghitung peredaran bulan dalam bulan Masehi? Kepriwe? Januari 31, Februari anjlok ke 28. Kok terpautnya bisa 3 hari? Ini gimana ceritanya? Dalam Islam nggak ada terlambat 3 hari. Coba kalau jenengan terlambat 3 hari di gajiannya, gimana Pak Maskur? Iya kan, terlambat kok 3 hari, bagaimana ceritanya? Terlambat ya 1 detik, 2 detik, 3 detik, 1 menit lah. Bagaimana yang akan terjadi ketika penumpang kereta terlambat 2 hari, 3 hari, terkatung-katung di di stasiun, terlambat 5 menit aja sudah inilah ketidaksinkronan antara bulan Masehi dengan bulan Hijri. Sepertinya bulan Masehi itu tanpa aturan, sekenyok-kenyok gitu loh, nyong kepengen senek nggak bisa. Nah, tapi kalau dalam bulan Islam enggak ada patokannya, tetap yang namanya 1 bulan durasinya hanya 29 hari, dan itu bisa dihitung. Itu jawabannya. Hebat Islam itu. Nah, ketika Allah menobatkan, menentukan dalam 1 tahun ada 12 bulan yang waktunya dihitung melalui peredaran bulan. Di antara 4 bulan itu ada yang mulia. Minha arba'atun hurum. Ada yang mulia. Dzulqa'dah sudah dilewati, Dzulhijjah sudah dilewati, terus Muharram sedang dilewati. Sekarang tanggal berapa sekarang Muharram? Dan kisahnya Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar dikisahkan dalam Al-Quran, tetapi juga Nabi Ibrahim dikisahkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Salah satu profesor peneliti di bidang arkeologi atau At-Turath Al-Qadimah itu adalah Profesor Menahem Ali, sangat terkenal sekali itu. Profesor Menahem Ali. Dia ahli di bidang At-Turath ya, peninggalan-peninggalan masa lalu, termasuk kitab-kitab zaman dulu. Bahkan kemarin di sebuah YouTube-nya dia menceritakan perbandingan cerita Al-Qur'an dengan cerita ditulis oleh Menahem Ali ini adalah manuskrip abad ketiga, lebih jauh daripada itu. Ternyata
Di kitab suci itu yang ditulis pada abad yang ketiga itu diceritakan tentang siapa Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa itu. Nah, ini menjadi pembuktian, menjadi hujjah, pembuktian bahwa Nabi Ibrahim itu bukan cerita kosong. Maka dalam keyakinan Islam bahwa Nabi Ibrahim itu diyakini sebagai bapak tauhid karena pertarungannya luar biasa pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini diawali kisahnya di Al-An'am ayat 81. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana. Bagaimana aku bisa mengkhawatirkan atas apa yang kalian sekutukan, dan kalian pun tidak akan pernah takut bahwa kalian telah menyekutukan kepada Allah. Janganlah kalian takut wala takhafun bahwa kalian telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ma lam yunazzil bihi 'alaikum sultana, suatu keyakinan yang tidak didasari dengan dasar yang kuat. Jadi ceritanya pada zaman itu terjadi penyekutuan yang sangat luar biasa. Penyekutuan yang sangat luar biasa. Maka kalian jangan pernah takut dengan perbuatan-perbuatan itu. Yang pada ujungnya Allah Subhanahu wa taala memperbandingkan fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka manakah di antara dua kelompok yang lebih berhak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? In kuntum ta'lamun, jika kalian mengerti aturan yang termasuk bapaknya sendiri. Dan saat itu rajanya juga kelompok musyrikun. Sedangkan yang mukminun Nabi Ibrahim sendiri dengan keyakinannya. Terjadilah satu benturan keyakinan yang sama-sama kuat, maka Allah memperbandingkan. Maka manakah di antara dua kelompok ini, kelompok musyrikun dengan kelompok mukminun, ya, yang benar-benar nanti di akhirnya akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah di ayat 81 surat Al-An'am. Maka Allah pun memberikan kriteria. Nih, dengarkan kata Allah. Kaum-kaum mukminun yang kelak akan mendapatkan jaminan dari Allah, ini sebagaimana yang digambarkan di ayat 82-nya. Kalau tadi di ayat 81-nya. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Di ayat lain diceritakan umat Islam ini nanti ada 3 kategori. Kategori dzalimun li nafsih, kategori muqtasid, kategori sabiqum bil khairat. Kelompok pertama umat Islam itu dzalimun li nafsih. Betul, dia itu adalah mukmin muslim tetapi pendosa. Paham ya? Umat Islam, umat mukmin tapi pendosa. Dosanya ini mengakibatkan dia harus ke neraka dulu. Meskipun nanti di ujungnya dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ya jangan tanya ke kita. Jangan tanya ke kita. Itu kelompok pendosa. Karena prinsip tauhid adalah fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Itu prinsip tauhid. Bahwa Allah mengatakan kepada neraka, "Hai neraka, kamu jangan sekali-kali membakar orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah." Jadi orang yang berkeyakinan la ilaha illallah itu dijamin surganya. Apakah jaminan itu dari awal atau dari akhir? Nah, ini yang dipertanyakan nanti.
Tapi nanti di ujungnya dijamin oleh Allah. Meskipun harus nyemplung di neraka dulu. Nah, mukmin pendosa ini dia punya iman enggak? Punya kan? Dia punya dosa enggak? Dosanya dulu dibakar dulu. Nanti setelah bersih dosanya baru dientaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mukmin pendosa. Kelompok yang pertama. Jadi seluruh orang yang la ilaha illallah nanti di ujungnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada sebuah hadis yang menceritakan tidak ada lagi orang yang beriman neraka. Artinya orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, seberapapun nilai kalimat itu nanti akan dientaskan oleh Allah dari neraka. Cuman persoalannya kira-kira berapa lama di neraka? Berapa lama kira-kira? Ya tergantung daripada dzalimul nafsi tadi itu. Lamanya di neraka tergantung dosa yang ia lakukan. Gitu Pak. Paham ya? Itu kelompok pertama. Kelompok kedua muqtasid. Ini dalam prinsip tauhid. Kelompok kedua ini adalah kelompok yang 50-50 antara dosa dengan pahalanya imbang. Kalau tadi banyak dosanya daripada pahalanya. Yang kedua adalah imbang. Maka ada seleksi berikutnya. Coba diseleksi itu. Dosa yang 50% itu kira-kira dosa apa saja. Maka diseleksi oleh malaikat. Nah, ini yang dalam sebuah hadis, ya ibna Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya ma lam tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Itu makna hadisnya. Wahai anak manusia, sekiranya kamu membawa dosa sepenuh bumi ini, tetapi dosa yang kau bawa itu dosa-dosa kecil dan tidak ada syiriknya sama sekali, niscaya aku ampuni semua itu. Nah, kalau sudah diampuni kemana kira-kira? Persoalannya siapa yang bisa jamin kalau yang 50% itu semuanya dosa kecil? Siapa yang bisa jamin? Kadang-kadang orang kan spekulatif banget. Kayaknya yang minimal 50% gitu sana. Bermain opini. Nah ini kelompok yang kedua ini memang kelompok yang imbang. Tetapi nanti dalam seleksi dosa yang ia lakukan itu, adakah syiriknya? Kalau ada, nggak bisa, harus nyemplung ke neraka. Tapi kalau tidak ada, dalam keterangan para muhadits, la ataituka biqurabiha maghfiratan, Allah akan ampuni itu. Itu Bang. Cuman persoalannya siapa yang bisa jamin kalau yang 50% itu murni hanya dosa-dosa kecil, jangan-jangan ada dosa syiriknya, jangan-jangan terselip di situ. Karena apa? Betapa susahnya mengantisipasi dosa syirik. Karena apa? Diibaratkan dalam sebuah riwayat, kadabi binamlatin fi hajarin aswadin fi dhulumatil lail. Jadi syirik itu merasuk ke dalam hati kita itu seperti merayapnya semut hitam yang berada di batu hitam dan di tengahnya malam. Itu gambarannya betapa ya, itulah gambaran syirik merasuk ke dalam hati kita. Contoh kecil saja, dari rumah niatnya ikhlas, saya mau jamaah lah, ikhlas dari rumah, tidak ada niatan, tidak ada embel-embel, tidak ada pamrih apapun, mau berjamaah ke masjid mengharap ridha Allah. Begitu sampai di masjid, ketika mau takbir Allah Akbar, lalu kelentam calon mertua.
Kira-kira sholatnya tambah apik apa biasa saja? Kira-kira tuh. Misalkan gitu, sampel saja lah. Atau kepala bagian. Kepala bagian Jumatan. Begitu mau tahiyatul masjid, begitu Allahu Akbar, di sampingnya bupatinya jejeri. Kira-kira sholatnya sing maune mandan cepet, mandan suwe ora kira-kira? Padahal dari rumah niat ikhlas loh dia loh, tanpa sedikit pamrih apapun, tapi kok bisa berubah? Yang tadinya sholat tahiyatul masjid cuma 5 menit atau 4 menit atau 2 menit bahkan, karena dijejeri nang bupati ini jadi 5 menit gitu. Ini ada perubahan niat, itu sudah dikatakan riya. Kita tidak bisa main-main, ketat dan super ketat kalau urusan masalah syirik. Bahkan Nabi Muhammad mengajari kita untuk doa khusus tentang syirik itu. Ya dalam bahasa kita, ya Allah, ampunilah segala dosa yang aku sadari maupun tidak disadari. Dan ampunilah ketika aku syirik kepadamu nyata maupun tidak nyata. Sampai ada doa khusus. Ya kita bisa berdoa dengan bahasa kita lah. Kan tidak harus semuanya dengan bahasa Arab. Tapi yang penting kan maknanya sama, substansinya sama. Memohon perlindungan kepada Allah agar aku dilindungi dari syirik yang aku nyata maupun tidak nyata. Artinya apa? Yang aku sadari maupun tidak disadari. Karena begitu. Karena saking mengerikannya itu dosa syirik. Tapi dalam kajian-kajian pengajian yang membahas syirik kadang-kadang memang sensitif ya Pak ya, sangat sensitif. Termasuk ya dimanapun ceramah-ceramah yang membahas itu pasti banyak komentarnya, banyak yang tidak setuju dan macam-macam. Nah, itulah, itu biasa. Nah itu kelompok yang kedua. Nah kemudian kelompok yang ketiga adalah sabiqum bil khairat. Kalau urusan ini urusan sudah diborong oleh para sahabat. Sudah melesat dahulu, sudah melesat lah, angel dikejar. Ya, angel dikejar. Seperti perlombaan ormas. Muhammadiyah sudah mengantongi 500 triliun kekayaannya. Wah. Nangaring ATMB 14 triliun. Kira-kira disaingi apa tuh orang ini? Melesat duluan gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Selama kita punya komitmen ingin mencontoh mereka, bukan tidak mungkin kita juga akan terbawa oleh sabiqum bil khairat. Karena siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Itu loh logikanya. Kalau kita ingin masuk pada kelompok sabiqum bil khairat, kelompok yang melesat dengan seluruh amal kebajikannya, ikuti kaum-kaum yang telah berada pada siratal mustaqim. Ini konsep pemahaman agama. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin. Nah, jadi kalau kita mau nyontoh Nabi, nyontoh orang-orang saleh, nyontoh para syuhada, bukan tidak mungkin kita akan masuk dalam golongan sabiqum bil khairat. Ini yang sudah langsung melesat Pak ke surga, sudah luar biasa. Nah, kadang-kadang kalau ingin mengikuti kelompok ini, giliran pada hal-hal yang penuh tantangan, ngelokro biasanya gitu.
Biasanya begitu. Kalau yang enak, tapi yang tantangannya berat, ngelokro. Makanya ada bahasa berani hijrah, hebat. Jadi nggak cuman berani jujur, hebat. Tapi berani hijrah, hebat. Ya. Maksudnya apa? Hijrah itu tidak gampang. Ada seorang sahabat yang tanya tentang hijrah ke Nabi. Ya Rasulullah, aku tanya tentang hijrah. Nabi malah kesuh. Wahai, ngapa sih kau takon-takon hijrah? Berat. Fa inna sya'naha la syadid, kata Nabi. Hijrah itu abot. Orang usah takon baik, dari dia lakoni ini kepengen hijrah. Contoh kecil saja di era sekarang. Hijrah spiritual. Kan gitu ya. Ini kan sekarang kan terbuka sekali pengajian-pengajian. Pengajian-pengajian yang membahas hadis, pengajian yang membahas sunnah, itu sekarang lagi tarung dengan pengajian-pengajian yang sifatnya budaya. Coba aja dilihat di YouTube. Wih, geger moer sekarang. Itulah istilah baru. Pokoknya dimanapun yang ngaji hadis, ngaji Quran, namanya Wahabi. Wah, jadi kalau kajiannya kok hadis, pas Wahabi. Ada stigma begitu. Ya aneh sebenarnya, aneh. Ya aneh, apa hubungannya? Wong Rasul mengatakan, taraktu fikum amrain in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Nek kowe kepengin selamat, cekelan Al-Qur'an, cekelan hadis Nabi, selesai. Nah, kok ketika ada pengajian membahas Quran dan hadis lalu dicap Wahabi, kan aneh sekali itu. Lalu pun ngaji apa? Ngaji apa? Konser selawat? Jangan begitulah. Kan ada, ya itu yang terjadi. Begitu konser selawat, joget-joget, dipuja-puja. Tapi orang yang mengkaji Quran, mengkaji hadis malah dicap sebagai kelompok kiri lah, kan aneh sekali. Nah itulah, kalau kita ingin sabiqum bil khairat, ya ikuti Nabi, syuhada dan sholihin. Kan itu rumusnya. Sabiqum bil khairat. Itulah, manusia itu ada, jadi umat orang Islam ada 3 kelompok. Kelompok pendosa pasti masuk neraka, pasti itu. Meskipun nanti di ujungnya diselamatkan oleh Allah masuk ke surga, tapi ya nggak tahu kapan. Lalu ada orang mengatakan, ya lah nggak apa-apa lah, itu juga boleh katanya. Boleh. Keselamut gesan bego lagi giprak. Tahu gesan pak? Keselamut gesan itu loh. Ya kok keselamut neraka mau ditantang, ya nggak apa-apa lah di neraka. Usahakan tidak ada dosa syirik, karena itu mengganjal kita. Pasti nyemplung sih kalau syirik itu, nyemplung jelas. OTT pasti itu, kalau syirik itu mesti OTT pasti itu. Nah, syukur-syukur ya sabiqum bil khairat. Bukan tidak mungkin, kita pasti diberi kesempatan oleh Allah. Tapi memang harus kerja keras. Nah, kemudian lanjutnya ke sini, ke ayat tadi itu. Mana kelompok yang akan mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala? Nah, dijawab di ayat 82-nya, alladzina amanu, yang akan mendapatkan jaminan Allah adalah alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Tetapi ada syaratnya, walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang yang beriman, yang imannya terjaga, tidak dikotori, tidak dicampuri apa? Zulmun, oleh kezaliman. Nah tadi sudah dibahas, yang pendosa berarti zulmun, ya tidak dijamin. Tetapi yang muktasid mungkin dijamin, apalagi yang sabiqum bil
khairat. Jadi kelompok 2 dan 3 ini yang betul-betul imannya terjaga. Kalau kelompok yang pertama jelas imannya kotor itu. Kotor imannya. Maka perlu dicuci dulu. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Jadi orang yang beriman yang terjaga imannya, tidak dikotori dengan beberapa kezaliman. Nah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Nah, orang-orang yang beriman yang bisa menjaga originalitas imannya, tidak dikotori dengan kezaliman, itulah orang-orang yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Nah, yang kita bahas adalah sekarang zalim. Zulmun, kejahatan. Dalam perspektif Islam itu ada 3 kejahatan kepada Allah, kejahatan terhadap sesama, dan kejahatan pada diri sendiri. Jahat kepada Allah, jahat terhadap sesama, jahat pada diri sendiri. Ini zalim, zulmun, ya, kezaliman. Nah, orang yang beriman harus terhindar dari kejahatan kepada Allah. Apa bentuk jahat kepada Allah? Ya sebagaimana yang dinyatakan di surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, duh ger, ini nasihat orang tua kepada anak. Musyriklah, jangan syirik kepada Allah. Itu nasihat seorang bapak kepada anak. Kalau kita menjadi seorang bapak, nasihatnya buat anak apa, Pak? Apa nasihat kita selama ini buat anak kita? Hah? Gitu. Lihat, Luqman memberi nasihat kepada anaknya. Duh ger, dikayang apa, poma di poma, aja ngasih syirik kepada Allah. La tusyrik billah. Kamu jangan terlibat dalam dosa syirik. Kalau kita ada 2 kategori, ada syirkul asghar, ada syirkul akbar. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Tapi syirik tetap itu Nah, jadi Islam mengatur tentang dosa vertikal. Ya adine syirik, ya al-kabair, dosa-dosa besar. Kalau Az-Zahabi itu mengklasifikasi dosa besar ada 70 dosa besar. 5 besar pertama, syirik nomor 1. Yang kedua, qatlun nafas, membunuh. Syirik, membunuh. Yang ketiga, sihir, dolanan setan. Ada nggak yang dolanan setan? Saya ada undangan. Ini Pak Awan itu mau gebiar apa? Gebiar apa ya? Gebiar budaya apa ya? Saya dapat itu flyernya. Kapan ya? Kenapa? Gebiar budaya gitu, tapi kirab ya gitu ya. Anu cuci pusaka. Iya. Saya dapat dikabari. Enggak lah. Saya ada. Di sini. Ini di sini nih. Di sini. Apa? Nek bab kayak gue aku harus kesel.
Jadi bukan nggak percaya, saya percaya, cuman dunia lu, dunia gue, akhirnya begitu. Iya, akhirnya dulu gua. Saya kesel kayak gitu, capek. Yang capek saya memang alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budush, itu jawaban saya sekarang. Karena saya merasakan capeknya dolanan belis. Ya kan kategori belis. Saya tidak bisa mengatakan itu muslim atau tidak muslim. Jin ya kategori belis lah. Ya 11-12 lah. Oh, tapi tadi itu kan jin ada muslimnya. Saya tidak mengatakan muslim atau kafir, tapi belis kalau jin kepada bain, belis, jin, setan itu satu rumpun. 11. Saya capek. Bukan dolanan, menghadapi dunia seperti capek. Tahun 2012, 2013, 2014. 3 tahun itu tahun yang paling capek saya berhadapan dengan serangan jin, itu paling berat waktu itu. Capek betul capek. Nah, ceritanya luar biasa lah pokoknya. Jadi kalau bab kayak lah, molah dan kesel. Bukan bermain tapi berhadapan dengan dunia seperti itu. Kalau yang mau enjoy, larut ke sana, mau larut dengan dunia jin. Ada 2 kategori, menghadapi atau larut. Kalau larut enjoy, tapi kalau berhadapan berat, karena mereka tidak kelihatan. Mereka lihat saya tidak melihat mereka, itu repotnya. 3 tahun itu saya berjibaku untuk bertarung dengan dunia seperti itu. Tahun 2012, 2013, 2014. Capek. Itu kesimpulannya itu. Oke, kembali ke bahasan kita. Jadi yang namanya zalim yang kedua, sihir, sholat, meninggalkan sholat. Yang kelima, tarikus zakat, meninggalkan zakat. 5 besar dosa besar. 5 besar dosa besar. 5 besar dosa besar. Saya ulangi lagi, apa tadi? Syirik, membunuh, sihir, meninggalkan sholat, meninggalkan zakat. Ngeri kan? Padahal di sini syaratnya apa? Nek kowe kepengen aman, imanmu jangan kotor. Nah, salah satu faktor yang mengotori adalah dosa syirik kepada Allah atau terlibat dalam dosa-dosa besar. Vertikal. Yang horizontal, zalim, jahat terhadap sesama. Enggak, apalagi kejahatan yang aksi, kan kisos hukumnya kan, al khurru bil khurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa, kan begitu. Saya lagi cerita PCM Kampung Laut bergejolak. Pimpinan cabang Kampung Laut dijotosi nang warga. Gara-gara apa? Bangun masjid. Ini sudah masuk Polres. Ramai. Dan fasilitas TPQ PCM remuk. Akhirnya ramai ini di Kampung Laut ya seminggu yang lalu. Ini kita sudah masuk ke Polres, penyidikan. Hasil visum ya memang luka. Sekecil apapun luka itu masuk ranah pidana. Nah,
Kemarin Pak Haryanto baru ketemu PDM, laporan. Ya sudah, jalan. Itulah tantangannya ketika kita bicara masalah syirik. Berat. Ini kamu lakukan geger ini, TPG-nya remuk itu, kacanya pada pecah, terus jendela-jendela ranuk, ininya apa, temboknya dirobohkan. Ya, kayak langgarnya kayak Madahlan, plek-ciplek itu, yang gejolak betul itu. Ramai betul itu, kasusnya sudah ramai sekali itu. Saya beberapa kali dihubungi sama Intel, ngomong, udahlah itu ada yang nangani lah, jangan hubungan dengan saya, malas aku. Udah ada yang nangani itu, udah tim hukumnya kita sudah ada dan sebagainya. Tangani aja proses hukum, kita nggak mau damai-damaian, itu pelajaran. Karena itu penyerangan pribadi, penyerangan fasilitas umum. Ya itu biasa seperti itu. Itu indikator kebangkrutan. Akhirnya Allah putuskan, jangan masuk neraka, surga dulu. Selesaikan dulu ini kasus kamu. Banyak korban ini. Apa bagian caranya? Kemudian si korban ini minta ganti rugi. Apa ganti ruginya? Amal soleh. Amal solehnya dia tak minta sama korban-korbannya. Dibagi-bagi sama malaikat. Korbanmu ini. Dan keburukan korban ini diberikan kepada dia. Ditukar amal soleh, ditukar dengan amal buruk. Apa yang terjadi? Bangkrut dia. Faturuha finnar. Akhirnya dilempar ke neraka. Wong arep mlebu surga akhirnya gagal. Karena apa? Dosa terhadap sesama. Zulmun li ghairi. Kalau tadi zulmun lillah. Kalau ini zulmun li ghairillah. Termasuk zulmun pada diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Orang bunuh diri itu zalim pada dirinya sendiri. Zalim gitu, pada dirinya sendiri. Dan macam-macam banyak hal yang dikategorikan kamu tidak menghargai dirimu sendiri, kamu jahat pada dirimu sendiri. Nah, 3 kedzaliman ini bisa dikategorikan mengotori daripada iman seseorang. Padahal syaratnya orang yang akan mendapatkan jaminan Allah adalah orang yang imannya terjaga, tidak dikotori dengan kedzaliman. Tadi ada 3 bentuk kedzaliman: ke atas kepada Allah, ke samping terhadap sesama, dan pada dirinya sendiri. Nah, kalau kita ingin dapat jaminan dari Allah, ya dijaga iman kita, jangan sampai zalim. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna, itulah hujjah kami, kata Allah. Itulah argumen Allah, atainaha Ibrahim, yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Jadi ayat ini sedang mengisahkan bagaimana kokohnya Nabi Ibrahim ketika dia berhadapan antara mukminun dan musyrikun. Dan cerita ini luar biasa. Bagaimana kokohnya Nabi Ibrahim memperjuangkan tauhid. Yang Perserikatan Muhammadiyah itu adalah ormas yang selama ini getol dan kuat dalam gerakan purifikasi